Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan untuk bernasihat tentang Ramadan. Di nasihat ke-9 ini, kita akan berbicara tentang tema Al-Quran antara dibaca atau dihidupi. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Namun tidak semua interaksi dengan Al-Quran berujung pada perubahan hidup. Banyak yang membaca Al-Quran, sebagian memahaminya, tetapi sedikit yang benar-benar mentadaburinya dan menghidupinya. Padahal Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk kita lantunkan, melainkan sebagai petunjuk yang menuntun cara berpikir kita, bersikap, dan mengambil keputusan. Al-Quran mengingatkan di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jika Al-Quran hanya berhenti pada lisan kita, maka fungsinya sebagai petunjuk belum sepenuhnya kita jalani dengan baik. Artinya bahwa itu hanya masih pada level gerakan lidah saja. Membaca Al-Quran merupakan pintu awal yang sangat mulia, tetapi bukan tujuan akhir. Rasul menjanjikan bahwa pahala di setiap hurufnya. Bahkan para ulama menegaskan bahwa bacaan yang seharusnya melahirkan pemahaman dan perenungan, Allah nyatakan, dia adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Quran Surat Shad ayat 29. Tadabbur membuat ayat-ayat Al-Quran tidak lagi terasa jauh, melainkan dia hadir di dalam kehidupan kita dan berbicara langsung kepada hati kita, menegur kita, menenangkan kita, mengarahkan kita. Sehingga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, bukan sekedar bacaan rutin setiap hari. Contoh misalnya Ibnu Mas'ud menegaskan bahwa mereka tidak melampaui beberapa ayat hingga memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Dari sini lahirlah generasi yang sangat kuat secara spiritual dan kokoh, bahkan secara moral. Al-Quran yang dihayati tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga karakter keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Menghidupi Al-Quran berarti menjadikan rujukan utama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita marah, ayat tentang kesabaran hadir menegaskan. Saat kita tergoda dunia, ayat tentang akhirat mengingatkan. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa puncak interaksi dengan Al-Quran adalah ketika kita menjelma, menjadikan akhlak sebagai kehidupan kita, sikap kita, dan cara hidup kita. Ramadan memberikan suasana terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ujian sesungguhnya adalah setelah kita membacanya. Apakah Al-Quran tetap hidup dalam keseharian kita? Ataukah kembali menjadi bacaan musiman? Hari ke-9 di bulan Ramadan misalnya, mengajak kita untuk kembali melihat, merenungi dengan kepala dingin
dengan kejujuran hati kita, di mana posisi Al-Quran dalam hidup kita selama ini. Semoga Ramadan ini menjadi titik awal bagi Al-Quran untuk kita tidak hanya dibaca, tetapi kita pahami, kita tadaburi, dan kita hidupi, hingga dia benar-benar menjadi cahaya yang menuntun langkah sepanjang hayat kita. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan ini suara tilawah terdengar di masjid, di rumah-rumah, di kendaraan, bahkan di layar ponsel. Banyak yang membaca, banyak yang menghatamkan, banyak yang berlomba-lomba memperindah bacaannya. Namun ada satu pertanyaan yang mendasar, yang jauh lebih penting dari sekedar berapa juz yang telah kita baca. Apakah Al-Quran sudah hidup dalam diri kita? Sebab kalau kita tidak menanyakan ini menunjukkan bahwa sebab Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk dilantunkan, tetapi banyak sebab yang menyebabkan Al-Quran diturunkan. Artinya bahwa sebab Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk dilantunkan, tetapi untuk apa? Untuk menuntun kehidupan. Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Artinya ia bukan sekedar bacaan ibadah, tetapi kompas kehidupan kita. Membaca Al-Quran memang mulia. Setiap huruf bernilai pahala. Tetapi pahala bacaan adalah pintu awal, bukan tujuan akhir. Tujuan sebenarnya adalah ketika ayat-ayat itu masuk ke hati-hati kita, mengubah cara pandang kita, mindset kita, memperbaiki sikap kita, dan membimbing keputusan kita. Tanpa itu, Al-Quran hanya berhenti di lisan, belum sampai kepada kehidupan yang nyata. Para sahabat Nabi tidak memperlakukan Al-Quran sebagai bacaan cepat. Mereka belajar beberapa ayat, memahaminya, lalu mengamalkan sebelum berpindah kepada ayat berikutnya. Karena itulah, Al-Quran ini tidak hanya memenuhi hafalan mereka, tetapi membentuk keberanian, kejujuran, dan akhlak mereka. Bahkan ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul yang saya sebutkan di atas tadi adalah akhlaknya Al-Quran. Ini merupakan puncak hubungan antara Rasul dengan Al-Quran. Bukan sekedar dibaca, tetapi menjelma menjadi sebuah karakter. Menghidupi Al-Quran berarti ketika kita marah, kita ingat ayat sabar. Ketika kita tergoda dosa, ingat ayat-ayat ancaman. Ketika kita sedih, kita ingat ayat-ayat harapan. Ketika kita bingung, kembali pada petunjuknya. Al-Quran tidak hanya dibuka saat tadarus, tetapi dia hadir saat mengambil keputusan. Namun untuk memahami Al-Quran dengan benar juga kita harus rendah hati. Ilmunya sangat luas. Satu huruf saja bisa melahirkan perbedaan pendapat. Satu kata bisa memiliki banyak makna. Karena itu Al-Quran tidak boleh ditafsirkan sembarangan tanpa bimbingan dari guru-guru kita, dari para ulama, yang ulama mendidik kita, yang bisa kita pertanggungjawaban kredibilitasnya. Sehingga apa yang kita pahami sejalan dengan prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran. Bahkan tradisi ulama, sebagaimana yang kita ketahui adalah belajar dengan sanad. Belajar dari guru ke guru hingga tersambung kepada Rasulullah SAW. Maka disinilah keberkahan ilmu itu terjaga. Masalahnya umat hari ini bukan karena Al-Quran sulit dipahami. Seringkali masalahnya karena kita ingin memahami tanpa kesungguhan dan bimbingan dan tanpa kesabaran. Padahal Allah telah menjadikan Al-Quran mudah dihafal, mudah dibaca, dan mudah didekati bagi siapa saja yang benar-benar ingin mendekat. Ramadan memberikan suasana terbaik untuk kembali kepada Al-Quran. Tetapi ujian sesungguhnya bukan di dalam Ramadannya, melainkan setelah Ramadannya seperti apa. Apakah Al-Quran tetap menjadi teman hidup kita sebagaimana di bulan Ramadan? Ataukah kita kembali menjadi bacaan musiman? Hari ke-9 misalnya dari Ramadan ini mengajak kita jujur, bermuhasabah. Sudahkah Al-Quran mempengaruhi cara bicara kita?
Sudahkah Al-Quran membentuk kejujuran kita? Sudahkah ia menentukan pilihan hidup kita? Jika belum, maka Ramadan ini adalah kesempatan emas untuk memulai kembali. Jangan hanya targetkan hatam membacanya, targetkan juga hatam berubahnya dalam diri kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengambil pelajaran dari apa yang telah kita sampaikan tadi, kita lihat dari berbagai perspektif. Dari pelajaran nasihat ke-9 ini adalah Al-Quran itu dibaca atau dihidupi, pertanyaannya. Maka caranya adalah pelajari dari berbagai perspektif. Dari perspektif ibadah, pelajaran pertama adalah membaca Al-Quran adalah ibadah, tetapi mengamalkannya adalah tujuan kehidupan kita. Ramadan sering membuat kita rajin membacanya, namun ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah halamannya, melainkan sejauh mana ayat itu mengubah hati kita. Jika setelah membaca, kita lebih sabar, lebih jujur, lebih lembut, lebih takut berbuat dosa, maka Al-Quran sudah mulai hidup dalam diri kita. Tanpa perubahan itu, tilawah masih berada di tahap awal. Kemudian pelajaran dari perspektif ilmu keilmuan Islam. Memahami Al-Quran membutuh kerendahan hati. Satu huruf bisa melahirkan perbedaan fikih. Satu kata bisa memiliki banyak makna. Satu ayat bisa ditafsirkan dengan berbagai pendekatan ulama. Artinya, jangan tergesa-gesa menafsirkan sendiri. Jangan merasa cukup dengan terjemahan. Jangan mudah menyalahkan pendapat orang. Kalau kita tidak tahu di mana pusat titik temu perbedaannya. Al-Quran itu dalam. Semakin dipelajari, semakin terasa kedalamannya. Kesadaran itu melahirkan adab. Belajar dengan guru, belajar dengan sanad, dan belajar dengan kesabaran merupakan kunci. Kemudian dalam pelajaran perspektif psikologi hati, pelajaran itu adalah Al-Quran bukan hanya kitab hukum, tetapi terapi jiwa. Ayatnya bekerja seperti pemenang saat cemas, pengingat saat lalai, penahan saat marah, penghibur saat sedih. Banyak yang mencari ketenangan kemana-mana, healing namanya. Pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi kemana-mana. Dia lupa bahwa pusat kembalinya itu adalah kembali menjadi obatnya adalah kembali kepada Rabb-nya, kembali kepada Tuhan, bermunajat kepada Tuhan, dan berdialog dengan Tuhan. Puncaknya itulah, tidak ada tempat kembali yang paling utama itu selain kepada Allah. Masalahnya, bukan Al-Quran tidak menenangkan, tetapi kita yang membacanya tanpa kita membuka hati. Kita hanya mengunci hati kita. Kita buat sebagai sebuah lantunan yang hanya menjadi penghibur kita. Kemudian kita lihat pelajaran perspektif sosial dan akhlaknya. Al-Quran hidup pasti terlihat dalam perilaku sosial kita. Ukuran kedekatan dengan Al-Quran bukan hanya suara merdu, membacanya tinggi, membacanya indah, tetapi cara berbicara kepada pasangan kita seperti kejujuran dalam pekerjaan kita apa, amanah dalam jabatan kita apa, kelembutan kepada anak kita bagaimana, kesabaran kepada orang tua bagaimana. Jika ibadah rajin tetapi akhlak kasar, berarti Quran masih di lidah, belum sampai ke menjadi karakter. Kemudian pelajaran dari perspektif pendidikan. Generasi sahabat kuat bukan karena banyak membacanya, tetapi karena membaca lalu mengamalkannya. Mereka belajar sedikit ayat, memahaminya, menjalaninya, baru lanjut untuk menebarkannya. Hari ini kebalikannya. Banyak membaca, sedikit memahami, lebih sedikit mengamalkan. Ramadan titiknya. Ramadan mengajak kita kembali kepada metode sahabat. Kurangi kecepatannya. Tambah penghayatannya. Supaya kita menemukan makna dalam Al-Quran itu. Kemudian dalam perspektif realitas kehidupan umat. Krisis umat bukan karena kita kurang mushaf,
tetapi karena kurang pengamalan. Al-Quran ada di rumah, ada di masjid, ada di aplikasi bahkan. Di kendaraan pun ada. Tetapi jarang menjadi rujukan keputusan hidup kita. Banyak konflik rumah tangga terjadi bukan karena tidak punya Quran di dalam rumahnya, tetapi karena kita tidak memakai Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari perspektif Ramadan sebagai momentum. Ramadan adalah latihan, bukan garis akhir. Kalau selama Ramadan kita dekat dengan Al-Quran, itu bukan prestasi, itu pemanasan. Kapan dia menjadi prestasi? Ya, apakah kita tetap dekat setelah Ramadannya selesai? Atau kita mengatakan goodbye Al-Quran setelah Ramadan? Nauzubillah min dzalik. Walaupun kita baca 1 ayat, 2 ayat, yang penting kita dekatkan hati kita. Kemudian kita laksanakan, kita amalkan. Semoga membimbing kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah penutup, Al-Quran memiliki 3 tingkatan. Dibaca, mendapat pahala. Dipahami, mendapat petunjuk. Dihidupi, mendapat perubahan hidup. Banyak berhenti di tingkat pertama. Kita ini banyak berhenti di tingkat hanya dibaca. Kita dapat pahala. Sedikit naik ke tingkat kedua. Yang sampai ke tingkat ketiga, itulah orang-orang yang benar-benar bersama Al-Quran. Yang jiwa, raga, zahir, batinnya mampu menjadi contoh bagi kehidupan di sekitarnya. Bukan berapa kali kita menghatamkan Al-Quran di Ramadan yang paling penting, tetapi berapa banyak Al-Quran menghatamkan keburukan di dalam diri kita. Ataukah jangan sampai mushafnya selesai dibaca, tetapi hidupnya kita tidak berubah. Inilah pesan di hari ke-9 di Ramadan ini. Semoga Ramadan ini menjadi titik balik, menjadi awal bagi Al-Quran untuk tidak hanya terdengar oleh telinga melalui lantunan lisan kita, tetapi dia hidup di hati kita, memimpin langkah kita, menjadi cahaya yang menuntun kita sampai kepada akhir hayat kita. Itulah pesan yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'inna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.